Peristiwa ini terjadi saat pihak sekolah dari SMA Putri di kota sana, yang merupakan ibu kota Yaman, menetapkan kebijakan adanya pemeriksaan mendadak bagi seluruh siswi di dalam kelas. Sebagaimana yang ditegaskan oleh salah seorang pegawai sekolah, bahwa pemeriksaan itu bertujuan untuk merazia barang-barang yang dilarang dibawa ke sekolah, seperti telepon genggam yang dilengkapi kamera, foto-foto, surat-surat, alat kecantikan, dan lain sebagainya, yang mana seharusnya memang sebuah lembaga pendidikan sebagai pusat ilmu dan bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Lantas pihak sekolah pun melakukan sweeping di seluruh kelas dengan penuh semangat. Mereka keluar kelas dan masuk kelas lain, sementara tas para siswi terbuka di hadapan mereka. Tas-tas tersebut tidak berisi apapun melainkan beberapa buku, pulpen, dan peralatan sekolah lainnya. Semua kelas sudah dirazia, hanya tersisa satu kelas saja, di mana kelas tersebut terdapat seorang siswi yang menceritakan kisah ini. Apakah gerangan yang terjadi? Ya, saat pemeriksaan dimulai di kelas tersebut, di salah satu sudut kelas ada seorang siswi yang dikenal sangat tertutup dan pemalu. Ia juga dikenal sebagai seorang siswi yang berakhlak sopan santun. Ia tidak suka berbaur dengan siswi lainnya. Ia suka menyendiri, padahal ia sangat pintar dan menonjol dalam belajar. Ia memandang tim pemeriksa dengan pandangan penuh ketakutan, sementara tangannya berada di dalam tas miliknya. Semakin dekat gilirannya untuk diperiksa, semakin tampak raut takut di wajahnya. Apakah sebenarnya yang disembunyikan siswi tersebut di dalam tasnya? Lalu kemudian tibalah saat siswi tersebut diperiksa. Siswi tersebut memandangi pemeriksa dengan pandangan sedih. Ia pun kini telah meletakkan tasnya dalam pelukan, seolah dia tidak mau diperiksa. Seorang guru memintanya untuk memberikan tasnya, lalu dia mengatakan tidak, jangan periksa tas saya. Dan guru pun semakin penasaran. Perdebatan pun terjadi sangat panjang, tetapi siswi tersebut tetap tidak mau memberikan tasnya. Karena siswi tersebut tetap bersikukuh untuk tidak memberikan tasnya, maka tim pemeriksa pun sepakat untuk membawa siswi tersebut ke kantor sekolah. Mereka pun membawa siswi tersebut dengan penjagaan dari tim dan para guru, agar siswi tersebut tidak lolos dari pemeriksaan. Sementara siswi tersebut tetap menangis sejadi-jadinya. Air matanya pun mengalir deras seperti hujan, karena ia tetap tidak mau diperiksa. Lalu kemudian, setelah tim pemeriksa sampai di kantor sekolah dan tim berhasil membuka tas tersebut, ternyata isinya tidak ada barang-barang terlarang. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa terdapat sisa-sisa potongan roti di dalam tas tersebut. Seluruh guru di ruangan tersebut merasa kaget dan bertanya kepada gadis itu. Lalu gadis itu menjawab, "Ya, sisa-sisa roti ini adalah sisa-sisa dari para siswi yang mereka buang di tanah. Lalu aku kumpulkan untuk kemudian aku sarapan dengan sebagiannya dan membawa sisanya kepada keluargaku, ibu dan saudari-saudariku di rumah, yang tidak memiliki sesuatu untuk mereka santap pada siang dan malam hari. Apabila aku tidak membawakan roti ini, maka mereka akan kelaparan di rumah. Kami adalah keluarga fakir yang tidak memiliki apa-apa. Kami tidak punya kerabat dan tidak ada yang peduli kepada kami. Inilah yang membuat aku menolak untuk membuka tas agar aku tidak dipermalukan." Sontak saja saat itu, semua yang hadir menangis sejadi-jadinya. Bahkan tangisan mereka berlangsung lama di hadapan siswi yang mulia tersebut. Bahkan salah seorang guru menutup tirai kantor sekolah tersebut agar kejadian tersebut tidak dilihat oleh siswa lain yang berada di luar. Begitulah saudaraku, ini adalah salah satu dari tragedi yang sangat banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Banyak sekali yang mengalami hal-hal seperti ini,
dan terkadang kita tidak mengetahuinya, atau bahkan kita terkadang pura-pura tidak mengenali mereka. Marilah kita bersyukur atas apa yang kita miliki, dan berikanlah sebagian dari rezeki kita kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, karena terkadang mereka memang susah, tetapi mereka tidak ingin untuk meminta-minta. Semoga kisah ini menginspirasi. Terima kasih.